Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita, dan ini tentang model pengeraman yang ada di catur unggas. Sebenarnya sudah pernah saya buatkan video, tapi di sini akan saya perjelas lagi, dan intinya kita jawab pertanyaan dari teman kita secara lengkap, ya, ukuran juga. Dan ini saya harapkan nanti untuk teman-teman yang baru subscribe channel Catur Unggas, mungkin masih belum dapat notif dari kandang Catur Unggas, jadi jangan lupa untuk tombol lonceng juga. Selain subscribe, teman-teman, tombol lonceng harus dinyalakan biar nanti ada info-info terbaru atau informasi tentang perawatan ternak entok, usaha ternak entok, itu bisa langsung mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ya. Dan di sini akan saya perjelaskan lagi supaya teman-teman yang masih belum tahu, yang kemarin belum subscribe di channel Catur Unggas, itu bisa lebih tahu dan memahami. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like, dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Untuk pertanyaan dari teman kita ada dua, yaitu satu, ukuran tempat bertelur, jadi ukurannya berapa maksudnya, terus ukuran tempat bertelur, matur nuwun, semoga sama-sama berkah melimpah, amin. Amin juga ya. Untuk yang kedua, itu entok naiknya ke dalam bak, jadi naik di ini ya teman-teman, di baknya ini, itu ke dalam bak atau wadah, gimana Kak? Nggak jatuh atau jomplang waktu nginjak bagian tepi? Oke. Pertanyaan yang cukup bagus. Jadi kita akan bahas di sini teman-teman. Dan kita berada di kandang nomor 1, dimana kandang nomor 1 ini ada telur baru, ada yang indukan yang ram. Nah, teman-teman bisa lihat untuk model pengeraman di kandang Catur Unggas itu adalah seperti ini. Jadi media kita yang kita pakai ya untuk bahannya yang utama, yaitu kita pakai peti buah ya. Untuk ukuran peti buah ini mungkin yang masih belum tahu, dikira ini kita buat sendiri, tapi ini adalah peti buah dari pedagang buah, jadi bisa teman-teman bisa memanfaatkan. Biasanya kalau kita beli itu harganya pasarannya 5.000, jadi mending beli peti buah yang sudah bekas ya. Biasanya itu kan dikembalikan lagi atau memang nggak terpakai, kita beli, kita manfaatkan. Nah, selain dipakai untuk media pengeraman, bisa juga untuk pengiriman indukan, biasanya pakai peti buah. Dan di sini di dalam peti buah kita masih menggunakan bak ya, atau ember. Ini untuk teman-teman yang kemarin bertanya untuk apa, ukurannya berapa, diameternya berapa. Jadi langsung kita apa itu, ukur aja biar lebih jelas. Oke, kita ukur ya. Untuk pembelian peti buah itu saya sarankan untuk teman-teman size yang besar, itu nanti pasti pas atau presisi dengan baknya. Nah, baknya ini untuk diameter, jadi dengan ukuran segini saya udah perhitungkan, kalau ada indukan yang nimbrung, 2 induk
ngeram jadi satu itu muat ya, masih muat. Nah ini teman-teman bisa lihat 40 ya, 45 cm ya, 45 cm, 18. Ini 45 cm, ukuran diameter kurang lebih 18. Ini ukuran apa ya, feet. Jadi yang kita pakai yang sentimeter aja. Nah ini indukannya lagi naik untuk ngeram. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, untuk yang bertanya juga tentang ini ya, tentang indukan yang masuk ke pengeraman itu apakah tidak jomplang ya. Jadi tadi ada pertanyaan begitu juga. Jadi tidak jomplang ya, tadi kita udah lihat untuk induk ini naiknya ini kan ada tataan ya, atau ada tempat manjatnya ya. Di sini kita pergunakan, bisa pakai batu bata, bisa pakai hebel itu juga bisa. Ini kalau ini untuk angin-angin itu ya teman-teman, ini kebetulan udah nggak dipakai. Nah ini kita pakai ini supaya apa, supaya entoknya itu ketika naik ke atas tuh nggak susah gitu, karena di sini kita pakai kayu lagi. Nah ini kan presisi nih teman-teman, presisi ya, tapi kok nggak jomplang, walaupun di sini ini ada yang longgar juga, cuman paling kalau ada yang longgar itu sedikit ya, ada juga yang memang pas banget ngepres di sini, jadi lebih kuat lagi. Nah untuk rahasia bagaimana agar bak yang dimana pembuatannya dari plastik dan ringan itu tidak jomplang ketika diinjak, itu yang bagian dalam kita menggunakan media pemberatnya yaitu pasir ya. Kalau nggak punya pasir gimana Mbak? Nggak harus pasir, teman-teman bisa menggantinya dengan tanah ya, dengan catatan ya teman-teman, dimana hati-hati menggunakan tanah. Tanah itu juga bisa ditempati oleh bakteri, jadi alangkah baiknya harus disterilkan dulu dengan disinfektan tentu saja. Ini satu pengalaman, satu unggas saya berikan langsung. Nah di bagian bawah kita pakai pemberat berupa pasir, itu lebih baik kalau nggak ada tanah. Terus yang kedua, lapisan kita menggunakan media pengeraman yang kontak langsung dengan entoknya, yaitu bisa jerami, bisa rumput kering, bisa sekam boleh Mbak, boleh, terus kulit kacang juga bisa, tapi media yang terbaik adalah jerami teman-teman. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat, jadi kita pakai 2 lapis. Fungsinya untuk tanah atau pasir itu sebagai pemberat agar tidak jomplang. Ininya cukup kuat ya, ini aja kuat teman-teman bisa lihat. Nah fungsinya agar nggak jomplang, dan yang kedua tidak mengganggu telur, karena telur yang dimana banyak terjadi gerakan atau gesekan itu bisa menyebabkan kurang bagus untuk penetasan ya. Jadi seperti itu, jadi cukup jelas ini sudah aman, sudah safety, dan sudah saya pikirkan atau sudah saya coba eksperimen dan hasilnya seperti ini. Jadi memang harus rapi teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat medianya kita rilkan. Kenapa kok pakai media seperti ini? Satu, agar lebih rapi, kita lebih suka banget ke kandang ya, supaya nggak bosen ya. Ketika kita cek telur itu kita
bisa healing di sini, bisa menambah pengetahuan juga, mendapat income juga. Jadi kita memberikan rasa nyaman untuk entoknya, baik entok maupun kita sendiri. Jadi kita kalau cek kan, kalau kandangnya enak, bersih, fasilitasnya cukup bersih dan bagus, higienis, kita juga nggak males untuk cek-cek telurnya ya. Jadi kalau udah netas wajib untuk diganti. Kalau pasirnya kita nggak ganti, pasirnya itu biasanya kita pakai terus ya. Jadi yang kita ganti itu cuma media yang bagian atas, yaitu jerami, atau bagian khusus untuk media pengeraman di bagian atas penghangat itu kita buang, kita jemur. Untuk pasir atau tanahnya kita kasih desinfektan. Setelah itu kita masukkan lagi, kita ganti yang bagian media atasnya aja ya. Jadi kalau ada juga yang udah nyampur sama kotoran, ada juga yang seperti itu, masih kita handle, masih bisa kita handle, maksudnya dengan cara kita ambil pasirnya dulu, kita jemur pakai layar atau pakai apa dulu, lalu yang bagian bak yang terkena kotoran itu bisa dicuci dan bisa dijemur, nanti dipakai lagi. Jadi lebih efisien banget teman-teman kalau media seperti ini. Tapi ya itu kembali lagi untuk teman-teman yang mungkin lebih menginginkan model yang lain, itu juga nggak masalah ya. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang masih belum kita bahas, bisa tanya langsung di kolom komentar channel YouTube Catur Unggas. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.